Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haidar, asal kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan kacang merah. Latar belakang. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup, berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haidar, asal kelas 12 MIPA 1. Izin mempresentasikan tentang pertumbuhan kacang merah. Latar belakang. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup, berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kacang merah atau kacang jogo tergolong pangan nabati. Kacang merah atau kacang jogo ini mempunyai nama ilmiah yang sama dengan kacang buncis, yaitu Pseudomonas vulgaris. Biji kacang merah berbentuk bulat, agak panjang, berwarna merah atau merah berbitik-bitik putih. Kacang merah banyak ditanam di Indonesia. Hormon auksin adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan di jaringan meristem. Auksin mempengaruhi percepatan pembelahan sel pada daerah meristem apikal. Hormon auksin juga dapat berhubungan dengan salah satu faktor eksternal, yaitu cahaya, untuk memperkuat atau dapat memberi pengaruh yang saling berlawanan. Cahaya dapat mempengaruhi kerja auksin hingga dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman. Rumusan masalah. 1. Bagaimana data hasil pengamatan dan penampakan tanaman kacang yang diberikan intensitas cahaya yang mencukupi? 2. Bagaimana data hasil pengamatan dan penampakan tanaman kacang yang tidak diberikan cahaya? 3. Apa pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kacang? Tujuan. Untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang merah. 2. Untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada kedua tanaman kacang merah yang diberi intensitas cahaya yang cukup dan yang tidak diberi cahaya. Manfaat. Mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang. 2. Mengetahui perbedaan yang terjadi pada kedua tanaman kacang yang diberi intensitas cahaya yang cukup dan yang tidak diberi cahaya. Memperdalam pemahaman materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama pada tanaman kacang. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebagai bahan referensi bagi pembaca dan sebagai sumber informasi dalam pengembangan teknologi pertanian. Alat dan bahan. Yang pertama, 2 buah pot diameter 25 cm, lalu kacang tunggak 10 biji, 3 air, tanah, pupuk, pengukur, kamera, buku catatan, dan nomor tanda tanaman. Klasifikasi. Kingdom, Plantae, Subkingdom, Trachea bionta,
3. Superdivisi Spermatophyta. Divisi Magnoliophyta kelas Magnolipsida. Magnoliopsida. Subkelas Rosidae. Ordo Fabales. Genus Phaseolus. Spesies Phaseolus vulgaris. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. 3. Rendam beberapa biji kacang selama 3-6 jam. Lalu, ambil kacang tunggak. Yang ketiga, ambil kacang tunggak yang berada pada posisi tenggelam karena menandakan kacang masih bagus untuk ditanam. Yang keempat, siapkan 2 buah pot, lalu isi dengan tanah. 5. Tanam 5 biji kacang di setiap pot. 6. Siram air ke dalam pot yang sudah ditanam. 7. Letakkan pot di tempat yang langsung terkena cahaya dan yang satu lagi di tempat gelap. 8. Amati setiap hari pertumbuhan kacang tunggak. Jangan terus menyiramkan sedikit air setiap sore agar tetap lembab dan jangan lupa difoto sebagai bukti pengamatan. 9. Setelah muncul kecambah, lalu lakukan pengukuran setiap harinya di setiap pot kacang tersebut dan catat di buku catatan. Ini adalah hasil penelitian saya selama 10 hari. Bisa dilihat pada tanaman di tempat gelap pada hari ke-9 dan 10. Pada hari ke-9 dan 10, semua tanaman tidak dapat bertumbuh lagi dikarenakan sudah layu atau sudah mati, dan maka dari itu tidak dapat tumbuh lagi. Pertumbuhan ini penyebabnya adalah hormon auksin. Lalu lanjut ke ini adalah dokumentasi saya. Yang pertama itu yang sebelah kiri ada pot yang di luar sehingga mendapatkan hasil cahaya dari matahari dari sebelum tumbuh sehingga tumbuh 5 tanaman. Lalu di sebelah kanan ini ada pot yang berada di dalam sehingga tidak mendapatkan sedikit pun cahaya. Lalu itu foto pada hari ke-9, foto terakhir pada hari ke-10, semua tanaman pada mati dan layu, sehingga yang tumbuh tegak hanyalah tanaman satu. Lalu itu dari sebelum tumbuh hingga akhir hari, yaitu hari ke-10. Kesimpulan, cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup, terutama pertumbuhan tanaman hijau. Tumbuhan tetap bisa hidup meski tak ada cahaya, akan tetapi hidupnya tak akan bertahan lama. Sehingga tanamlah tanaman itu di tempat yang terkena cahaya agar pertumbuhannya bagus dan mendapatkan hasil yang baik pula. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.